Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini kita belajar mengenai inverse matrix. Pada video kali ini nanti akan ada dua hal yang saya bahas. Yang pertama yaitu bagaimana matriks yang dikatakan dia mempunyai inverse. Kemudian yang kedua, bagaimana rumus dari inverse matrix. Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat dua matriks saling inverse. Jadi, ketika ada dua matriks, belum tentu kedua matriks itu saling inverse. Kedua matriks bisa saling inverse atau kedua matriks dikatakan saling inverse jika AB sama dengan BA sama dengan I. Dengan I merupakan matriks identitas. AB artinya matriks A dikalikan dengan B. Kemudian hasilnya nanti harus sama dengan perkalian antara matriks B dengan matriks A. Dan hasil perkaliannya itu harus merupakan matriks identitas atau yang disimbolkan dengan I. Di mana matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen pada diagonal lainnya bernilai 0. Apabila nanti dijumpai nilai hasil perkalian A kali B tidak sama dengan B kali A dan tidak sama dengan matriks identitas, artinya kedua matriks itu tidak saling inverse. Jadi tandanya harus semuanya sama, hasilnya harus sama-sama matriks identitas. Jika ada satu yang tidak terpenuhi, maka kedua matriks itu tidak bisa dikatakan saling inverse. Yang pertama, kita akan menunjukkan matriks ini dan matriks yang ini adalah saling inverse. Bagaimana cara menunjukkannya? Kita gunakan ini. Kita harus kalikan kedua matriks itu. Jika A kali B harus sama dengan B kali A dan harus hasilnya adalah matriks identitas. Oke, kita selesaikan di sini penyelesaian. Di sini ada dua matriks, kita misalkan dulu. Misal yang pertama ini disebut matriks A, kemudian yang kedua ini disebut dengan matriks B. Kita beri nama biar lebih mudah. Oke, yang pertama kita kalikan dulu A kali B. Jadi pada matriks itu nilai A kali B belum tentu sama seperti B kali A. Jadi harus diuraikan satu persatu. Siapa nilai A kali B dan siapa nanti nilai B kali A. Yang pertama ada matriks A kali B. Dengan matriks A-nya adalah matriks yang memiliki elemen 13, 5, 8, 3 kali matriks B-nya yaitu memiliki elemen negatif 3, 5, 8, negatif 13. Nah, ini perkalian dua matriks, maka kita harus operasikan seperti perkalian matriks dengan matriks. Dengan langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu masing-masing ordonya. Di matriks yang A ini ordonya adalah dari mana ordo? Dari banyak baris, banyak barisnya ada 2 kali banyak kolom, kolomnya juga ada 2, 1, 2, sehingga ini ordonya 2 kali 2. Selanjutnya untuk matriks B ordonya ada, hitung juga barisnya ada 2 ya, 1, 2, sini 2 kali banyak kolom, kolomnya 1, 2. Nah, jadi ini ordonya 2 kali 2, sini juga ordonya 2 kali 2. Kemudian perhatikan angka yang di tengah-tengah ini, ternyata kedua angka ini sama ya, sama-sama 2, sehingga bisa kita coret-coret. Tersisa di sini ordonya 2 kali 2. Artinya hasil perkalian matriks A kali B nanti akan menghasilkan matriks baru yang berordo 2 kali 2. Saya bawa ke sini. Sama dengan, karena ini tadi menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2, artinya dia punya 2 baris dan punya 2 kolom. Oke, kita buat dulu sketsanya di sini. Di sini ada baris 1, kemudian ini ada baris 2. Di sini ada K1, di sini ada K2. Oke, sekarang kita uraikan satu persatu. Yang pertama ada elemen yang di sini dulu. Elemennya itu terletak pada baris 1 dan kolom 1. Baris 1 itu selalu miliknya matriks yang depan ini ya, atau saya misalkan ini matriks 1, sini matriks 2, sehingga baris 1 itu miliknya matriks 1, baris 1 matriks 1,
artinya elemennya yang ini. Kemudian kolom 1 ini pasti miliknya matriks yang kedua. Baris selalu miliknya matriks 1, kolom selalu miliknya matriks 2. Kolom 1 matriks 2 elemennya adalah negatif 3, 8. Ya. Oke, sekarang kita kalikan ini dengan ini. Elemennya yang kita kalikan yang seletak. Yang pertama ada 13 kali negatif 3. Kemudian yang kedua ada 5 kali 8. Setiap pasangan itu ditambah. Oke, sekarang lanjut ke samping sini. Samping sini terletak pada baris 1 kolom 2. Baris selalu miliknya matriks yang pertama. Baris 1 matriks 1 masih dengan 13, 5. Kemudian kolom dia selalu miliknya matriks yang kedua. Kolom 2 matriks 2. Kolom 2 matriks 2 itu berarti elemennya ini ya. 5, 13. Oke, sekarang kita kalikan matriks yang depan ini dengan matriks yang belakangnya ini. Pasangannya ada 13 kali 5, kemudian ada 5 kali negatif 13. Setiap pasangan dijumlahkan. Sekarang yang bawah sini dia terletak pada baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1. Baris 2 matriks 1 itu berarti sekarang yang bawah ini ya. Nah, ini baris 2 matriks 1. Kemudian kolom selalu miliknya matriks 2. Kolom 1 matriks 2 berarti sekarang yang ini. Ini sama ini kita kalikan elemen-elemennya. Pasangan yang pertama ada 8 kali negatif 3. Kemudian yang kedua ada 3 kali 8. Setiap pasangan ini dijumlahkan. Sekarang elemen yang terakhir di sini yang terletak pada baris 2 kolom 2. Baris 2 selalu punyanya matriks 1, kolom 2 selalu punyanya matriks 2. Baris 2 matriks 1 masih dengan ini ya, 83. Kemudian kolom 2 matriks 2 yaitu dengan 5 negatif 13. Oke, sekarang kita kalikan. Pasangan yang pertama ada 8 kali 5, kemudian pasangan yang kedua ada 3 kali negatif 13. Setiap pasangan ini dijumlahkan. Sama dengan kita hitung 13 kali negatif 3 ada negatif 39 ditambah 5 kali 8 40. Kemudian yang sisi sini 13 kali 5 65 ditambah 5 kali negatif 13 hasilnya adalah negatif 65. Yang sini 8 kali negatif 3 dan negatif 24 ditambah 3 kali 8 hasilnya 24. 8 kali 5, 40, ditambah 3 kali negatif 13, hasilnya adalah negatif 39. Sama dengan 40 kurangi 39, hasilnya 1 ya. 65 kurangi 65, hasilnya 0. 24 kurangi 24, hasilnya 0. 40 kurangi 39, hasilnya 1. Nah, ternyata hasil dari perkalian A dan B ini kan dia merupakan suatu matriks identitas. Ya, sehingga syarat yang A kali B sama dengan I sudah terpenuhi. Tapi pembuktian kita belum selesai. Kita sekarang harus membuktikan bahwa B kali A juga hasilnya matriks identitas. Oke, caranya sama. Kalau tadi A kali B, sekarang kita di sini B kali A. Dengan B-nya adalah negatif 3, 5, 8, negatif 13 kali. Yang matriks A-nya ada 13, 5, 8, 3. Oke. Tentukan dulu ordo masing-masing. Di sini ordonya banyak baris, barisnya ada 2 kali banyak kolom, kolomnya ada 2. Sini juga banyak barisnya ada 2 kali banyak kolomnya juga ada 2. Sehingga ini bisa coret-coret dan ordo hasilnya atau perkaliannya nanti akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, kita buat sketsa matriks berordo 2 kali 2, artinya dia punya 2 baris dan punya 2 kolom.
Ini ada baris 1, baris 2, kemudian sini kolom 1 dan kolom 2. Oke, kita cari elemen yang sini dulu, yaitu terletak pada baris 1 dan kolom 1. Misalkan ini yang pertama matriks 1, ini sebagai matriks 2. Baris 1, baris itu selalu miliknya matriks 1, kalau kolom itu selalu miliknya matriks 2. Baris 1, matriks 1, elemennya adalah negatif 3, 5. Kalau kolom 1, matriks 2, elemennya adalah 13, 8. Oke, ini sama ini kita kalikan, pasangkan, ada negatif 3 kali 13, kemudian yang satunya ada 5 kali 8, ini dijumlahkan ya. Kemudian yang sampingnya sini dia terletak pada baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Baris 1, matriks 1, kolom selalu miliknya matriks 2. Baris 1, matriks 1, baris 1, matriks 1 masih dengan negatif 35. Kalau kolom 2, matriks 2 sekarang dengan 5, 3. Ini sama ini dikalikan. Pasangannya ada negatif 3 kali 5, kemudian ada 5 kali 3. Nah, ini selalu dijumlahkan ya. Kemudian yang sebelah sini elemennya terletak pada baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1, baris selalu milik matriks 1, kolom selalu milik matriks 2. Kalau baris 2 matriks 1 sekarang dengan elemen 8 negatif 13. Kolom 1 matriks 2 berarti sekarang dengan 13, 8. Oke, ini kita kalikan. 8 kali 13, yang satunya ada negatif 13 kali 8. Nah, jangan lupa setiap pasangan itu dijumlahkan. Kemudian yang terakhir di sini terletak pada baris 2 kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2 matriks 1, baris 2 matriks 1 masih dengan 8 negatif 13. Kolom 2 matriks 2 dengan 5, 3. Maka ini sama ini dikalikan. Pasangan yang pertama ada 8 kali 5, kemudian yang kedua ada negatif 13 kali 3. Oke, jangan lupa ditambah. Sekarang kita hitung masing-masing. Negatif 3 kali 13, negatif 39, ditambah 5 kali 8, 40. Kemudian ini negatif 3 kali 5, negatif 15, ditambah 5 kali 3, 15. Kemudian 8 kali 13 hasilnya 104, ditambah negatif 13 kali 8 hasilnya negatif 104. Kemudian yang sini 8 kali 5 hasilnya 40, ditambah negatif 13 kali 3 hasilnya adalah negatif 39. Sama dengan 40 kurangi 39, 1, 15 kurangi 15, 0. 104 tambah negatif 104, berarti hasilnya 0. Kemudian 40 kurangi 39 hasilnya 1. Nah, ini ada 1, 0, 0, 1. Ini merupakan matriks I ya, atau matriks identitas. Oke, jadi A kali B hasilnya matriks identitas, B kali A hasilnya juga matriks identitas. Jadi kesimpulannya dari sini sama sini, ini bisa disimpulkan bahwa matriks A dan B yaitu matriks yang saling inverse ya. Ini matriksnya A dan B saling inverse karena A kali B hasilnya matriks identitas, B kali A hasilnya juga matriks identitas. Sekarang contoh kedua, apakah matriks ini dengan matriks yang ini saling inverse? Caranya sama, kita harus buktikan bahwa perkalian matriks A kali B menghasilkan matriks identitas, perkalian matriks B kali A juga menghasilkan matriks identitas. Kita misalkan dulu yang ini sebagai matriks A, sedangkan yang ini sebagai matriks B.
Oke, yang pertama kita tunjukkan dulu perkalian A kali B. A kali B sama dengan matriks A. Kita tuliskan matriks A ada 3, negatif 2, 5, negatif 4. Kali matriks B-nya. Negatif 2, 1, negatif 5 per 2, negatif 3 per 2. Oke, sebelum kita cari hasilnya, jangan lupa tentukan dulu masing-masing ordonya. Matriks yang A ini ordonya ada berapa? Barisnya ini ada 2 ya, 1, 2, artinya 2 kali kolomnya juga ada 2, jadi ordonya 2 kali 2. Sedangkan matriks yang B, ordonya kita cari dulu barisnya ada 2 kali kolomnya 1, 2. Berarti ini ordonya 2 kali 2 kok. Ordo adalah banyak baris kali banyak kolom. Kemudian yang tengah ini bilangannya sama-sama 2 bisa kita coret sehingga nanti perkalian dari A kali B akan menghasilkan matriks baru yang berordo 2 kali 2. Nah, baru dari sini kita bisa membuat sketsa matriks yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Oke, misal ini sebagai baris 1, ini baris 2, kemudian ini kolom 1, yang ini kolom 2. Kita tentukan elemennya satu persatu. Yang dari sini dulu, ada baris 1 dan kolom 1. Baris 1, kolom 1. Misal ini sebagai matriks 1, ini sebagai matriks 2. Baris itu selalu punyanya matriks 1. Baris selalu punya matriks 1, kalau kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1, matriks 1. Matriks 1, baris 1 elemennya ada 3, negatif 2. Kemudian kolom 1, matriks 2 elemennya ada negatif 2 dan negatif 5 per 2. Oke, ini sama ini kita pasangkan. Pasangan yang pertama ada 3 kali negatif 2. Kemudian pasangan yang kedua ada negatif 2 kali negatif 5 per 2. Jangan lupa ini ditambah. Sampingnya ini terletak pada baris 1, kolom 2. Ini kolom 2 ya. Oke, ini terletak pada baris 1, kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Oke, baris 1, matriks 1. Baris 1, matriks 1 masih dengan 3, negatif 2. Kemudian kolom 2, matriks 2 sekarang dengan 1, negatif 3 per 2. Nah, kita pasangkan ini dengan yang sini. Yang pertama ada 3 kali 1, kemudian yang kedua ada negatif 2 kali negatif 3 per 2. Ini jangan lupa ditambahkan. Kemudian yang sini ada elemen yang terletak pada baris 2, kolom 1. Baris selalu punya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2, matriks 1. Baris 2, matriks 1 ada ini 5, negatif 4. Kemudian kolom 1, matriks 2 ada negatif 2 dan negatif 5 per 2. Sehingga ini kita pasangkan ada 5 kali negatif 2, kemudian ada negatif 4 kali negatif 5 per 2. Ini ditambahkan. Kemudian elemen yang terakhir sebelah sini terletak pada baris 2, kolom 2. Baris 2 atau baris selalu punya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2, matriks 1. Baris 2, matriks 1 ini masih dengan 5, negatif 4. Kemudian kolom 2, matriks 2 masih dengan 1, negatif 3 per 2. Kita pasangkan ini dengan ini. Ada 5 kali 1, kemudian pasangan yang kedua negatif 4 kali negatif 3 per 2. Nah, ini ditambahkan. Sekarang kita hitung. 3 kali negatif 2, negatif 6, ditambah ini 2 sama 2 bisa dicoret ya.
Berarti tersisa negatif 1 kali negatif 5. Hasilnya adalah positif 5. Yang samping sini 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah. Ini juga bisa kita coret-coret. Ini sama sini, ini tersisa 1, sini juga 1. Maka negatif 1 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Yang sini 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10 ditambah. Nah kalau ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sehingga tersisa negatif 2 kali negatif 5. Hasilnya adalah positif 10. Yang sini 5 kali 1 5 ditambah. Ini juga bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Artinya negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Sama dengan negatif 6 tambah 5 hasilnya negatif 1. 3 tambah 3 hasilnya 6. 10 kurangi 10 hasilnya 0, 5 tambah 6 hasilnya adalah 11. Nah, yang diinginkan tadi, perkalian A kali B itu menghasilkan matriks identitas. Harusnya I, ini ya, harusnya A, B sama dengan I. Atau perkalian A kali B itu menghasilkan matriks yang memiliki elemen 1, 0, 0, 1. Sedangkan ini kan tidak matriks identitas ya. Bukan matriks identitas. Atau bisa kita tuliskan di sini. Dari sini kita peroleh karena perkalian AB-nya itu bukan matriks identitas, maka A dan B tidak saling inverse. Nah, jadi jika salah satu saja seperti ini, A kali B-nya itu sudah hasilnya tidak sama dengan matriks identitas, pasti jelas A dan B-nya itu tidak saling inverse. Sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi perkalian ini tuh harusnya menghasilkan matriks seperti ini, tapi ini ternyata bukan. Maka jelas A dan B-nya itu tidak saling inverse.